Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang sedang menonton video presentasi kelompok 3 dari kelas Maximus. Kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah proyek chatbot AI berbasis website yang bernama Markisak. Mari kita masak. Untuk penilaian tugas akhir studi independen batch 5 di Orbit Future Academy. Tentunya, terdapat rekan-rekan yang turut berkontribusi dalam penyelesaian proyek ini. Di antaranya yaitu Mohrifki Alvarez, Winda Nurdumarisanti, Tanika Tresna Purwanti, dan Nadia Izatul Jannah. Sebelum mengenal lebih dalam mengenai proyek ini, ada baiknya kita mulai dari perkenalan tentang Markisak. Markisak singkatan dari Mari Kita Masak. Markisak merupakan pengembangan sebuah website resep makanan dengan menggunakan sistem chatbot. Untuk mendapatkan rekomendasi resep makanan melalui website tersebut, tiap individu dapat mengakses website dan memulai percakapan dengan AI chat. Sehingga nantinya AI akan memberikan resep makanan yang diinginkan oleh tiap individu. Setelah kita mengetahui latar belakang tentang Markisak, selanjutnya kita akan mendalami mengenai permasalahan yang diambil. Saat ini, perkembangan teknologi semakin canggih. Semua menjadi serba digital. Orang-orang yang telah selesai melakukan aktivitas bekerja ataupun aktivitas lainnya tentu menginginkan kesantaian dan istirahat di rumahnya. Ketika mereka merasa lapar, ada sebagian dari mereka yang membeli makanan secara langsung atau melalui pemesanan online. Ada juga dari sebagian mereka yang memasak dengan ide masakannya sendiri ataupun resep makanan yang tersebar luas di media sosial. Resep makanan sebagai petunjuk dalam menyediakan berbagai menu makanan dengan bahan dan bumbu yang beragam. Namun, mungkin dengan banyaknya resep yang tersebar, ada sebagian dari mereka yang kesulitan karena perlu menyeleksi resep yang ia temukan. Oleh karena itu, mereka ingin memasak dengan bantuan teknologi yang dapat memberikan resep makanan simpel sehingga menjadi kesimpulan akhir bagi mereka terhadap resep makanan yang banyak ditemukan di media sosial maupun website yang dikunjunginya. Dengan demikian, adanya resep makanan melalui bantuan teknologi dapat mempermudah pekerjaan mereka dalam mencari satu resep yang diinginkannya tanpa merasakan kebingungan. Setelah mengetahui latar belakang dan permasalahan dari proyek ini, maka juga terdapat tujuan yang perlu diketahui. Pertama, memanfaatkan kecerdasan buatan dan teknik pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk memahami dan merespon bahasa manusia dengan lebih kompleks. Kedua, tidak hanya memberikan kemudahan akses informasi, tetapi juga menciptakan pengalaman interaktif yang menghibur dan mendidik bagi pengguna. Ketiga, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mempromosikan kekayaan budaya dan kuliner Indonesia, serta meningkatkan minat masyarakat untuk menjaga dan merasakan kelezatan masakan Nusantara.
Selanjutnya, dalam proyek ini membahas mengenai pengambilan dan pengolahan data. Pertama, pemilihan model dan algoritma yang digunakan dalam proyek ini yaitu dengan model Intent-Based Chatbot. Model Intent-Based Chatbot bertujuan untuk menangkap maksud dari pesan pengguna dan memberikan respon yang sesuai atau mengeksekusi tindakan yang tepat berdasarkan niat tersebut. Selanjutnya, proses pelatihan model dimulai dengan pembentukan dataset pelatihan menggunakan data yang diperoleh dari file resep JSON. Dokumen-dokumen tersebut diolah dan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh model. Setelah pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan dua metrik utama, yaitu akurasi dan F1 score. Hasil evaluasi ini memberikan pemahaman tentang seberapa baik model dapat melakukan klasifikasi pada data pelatihan dan seberapa baik model menangani presisi dan rekal. Kemudian, pembuatan dan pengembangan web deployment chatbot Markisak berawal dari pengumpulan data, di mana mengumpulkan data pelatihan chatbot Markisak berasal dari sumber dataset Kaggle, pre-processing data seperti tokenisasi, lematisasi, dan ekstraksi fitur. Selanjutnya, pemrosesan bahasa alami NLP dalam proses ini melibatkan penggunaan teknik-teknik NLP untuk memahami dan memanipulasi teks. Setelah itu, terdapat penyesuaian model seperti pelatihan model dan evaluasi model. Dan terakhir, penerapan algoritma. Pada proses ini, memanfaatkan pengolahan teks, pemrosesan bahasa alami, dan pelatihan model untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam mengembangkan chatbot Markisak yang responsif dan efektif. Setelah itu, kita akan mengetahui kelebihan dan kelemahan dari proyek Markisak. Dimulai dari kelebihan, pertama, sederhana dan cepat diimplementasikan, terutama untuk pemula. Penggunaan arsitektur LSTM dapat membantu model dalam menangkap pola temporal dalam data urutan. Kedua, pemahaman yang baik, sehingga cocok untuk proyek kecil dan menengah, serta dapat memberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana membuat chatbot sederhana. Jika ada kelebihan, maka ada juga kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu keterbatasan representasi, di mana kurang mampunya menangkap hubungan kontekstual yang kompleks atau memahami konteks panjang dalam percakapan. Kedua, keterbatasan pada data yang tersedia. Model hanya sebagus data pelatihannya. Jika dataset kecil atau tidak mencakup variasi yang cukup, model mungkin tidak dapat menggeneralisasikan dengan baik. Yang ketiga, keterbatasan pada pemahaman yang kompleks, yaitu mengalami kesulitan memahami nuansa bahasa yang lebih kompleks atau percakapan yang ambigu. Kesimpulan yang keempat, yaitu ketergantungan pada data label yang tepat, di mana kinerja model sangat bergantung pada kualitas label dalam dataset. Kelima, kurangnya mekanisme interaksi yang kompleks, yaitu model ini tidak menyertakan mekanisme interaksi yang kompleks seperti attention mechanism yang dapat membantu model dalam memusatkan perhatian pada bagian-bagian penting dari input. Keenam, pemrosesan secara keseluruhan di mana seluruh dataset dimuat ke dalam memori. Ini bisa menjadi masalah pada dataset yang lebih besar, sehingga penggunaan generator atau dataset TensorFlow dapat membantu mengatasi tersebut.
Setelah mengetahui beberapa kelebihan dan kelemahan dari proyek ini, selanjutnya akan ditampilkan cuplikan mengenai demo aplikasi dari chatbot Markisak. Berikut merupakan tampilan awal atau halaman home pada chatbot berbasis website Markisak. Selanjutnya, pada halaman fitur menjelaskan tentang berbagai fitur yang tersedia di website ini. Kemudian pada halaman tentang kami menjelaskan tentang latar belakang dari chatbot berbasis website Markisak ini disertai oleh logo Markisak. Ini merupakan anggota kami yang berkontribusi dalam pembuatan proyek chatbot berbasis website Markisak ini. Kemudian pada halaman galeri menunjukkan berbagai referensi masakan khas Indonesia. Selanjutnya ini adalah halaman langganan di mana pengguna yang ingin mendapatkan fitur lebih banyak bisa berlangganan sesuai dengan paket yang telah disediakan. Selanjutnya pada halaman info kami berisi tentang alamat serta kontak yang dapat dihubungi oleh user atau pengguna. Berikut merupakan tampilan awal dari chatbot Markisak. Saat kita menginput hai, maka chatbot akan merespon sebagai berikut. Kemudian saat user menginput tentang apa itu Markisak, maka chatbot akan merespon sebagai berikut. Kemudian saat user bertanya tentang sebuah resep, maka chatbot akan merespon dengan memberikan jawaban berupa bahan yang diperlukan serta cara memasak dari resep tersebut. Contoh di sini kita akan menanyakan resep rabek kambing. Berikut respon dari chatbot. Sekian penjelasan dari website chatbot kami. Kesimpulan dari proyek ini adalah Markisak berfokus pada layanan pencarian resep makanan berbasis website dengan bantuan chatbot untuk individu yang mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian resep makanan dari berbagai sumber dengan resep atau bahan makanan yang berbeda-beda. Aplikasi atau model AI Markisak memiliki kelebihan dalam implementasi yang cepat dan sederhana, cocok untuk proyek kecil, dan memberikan pemahaman yang baik. Namun, terdapat juga kelemahan seperti keterbatasan representasi kontekstual yang kompleks, ketergantungan pada data label yang tepat, dan keterbatasan pada pemahaman bahasa yang lebih kompleks. Sekian presentasi proyek Markisak dari kelompok 3 kelas Maximus. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penjelasan presentasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda dan kalian semua yang telah menonton dan menyimak video ini. Harapan kami dengan presentasi ini akan memberikan pemahaman Anda terhadap chatbot Markisak, supaya kelak akan ada yang terinspirasi oleh proyek yang kami buat. Dan semoga proyek serta video presentasi ini dapat diterima dan menghasilkan nilai akhir yang memuaskan. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.